Tujuan kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional diterapkan baik dalam kegiatan impor maupun dalam kegiatan ekspor. Kebijakan perdagangan internasional untuk impor ditujukan untuk mengatasi dampak buruk dari mengimpor barang. Ada beberapa keburukan mengimpor suatu barang. Salah satunya adalah perusahaan dalam negeri yang memproduksi jenis barang yang sama akan gulung tikar karena kalah bersaing dengan barang impor. Untuk itulah, pemerintah harus melindungi atau bertindak untuk mengatasi keburukan itu dengan jalan memberi perlindungan atau proteksi. Sama halnya dengan kebijakan perdagangan internasional di bidang impor, kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor juga ditujukan untuk melindungi produksi dalam negeri di samping untuk memperoleh keuntungan. Berikutnya adalah alat pembayaran internasional. Alat pembayaran internasional lebih rumit dibanding alat pembayaran yang berlangsung dalam satu negara karena melibatkan berbagai pihak antar negara. Pembayaran internasional harus menggunakan uang asing, prosedur yang berlaku, keterlibatan pihak-pihak tertentu, dan lainnya. Adapun alat pembayaran internasional mencangkup sebagai berikut. Yang pertama adalah letter of credit. Letter of credit adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh pihak bank di negara dari pihak yang mengimpor barang atau importir di mana bank bersangkutan menyetujui dan membayar vessel yang ditarik oleh penjual barang atau eksportir. Maka, letter of credit dapat disebut sebagai suatu alat pengganti kredit bank dan dapat menjamin pembayaran pada eksportir. Pihak-pihak yang terkait dalam letter of credit adalah opener atau importir, issuer atau bank yang menyetujui dan mengeluarkan letter of credit, penjual atau eksportir, dan dalam praktiknya ada satu pihak lagi yaitu bank di negara eksportir yang biasa disebut confirming bank. Dewasa ini lebih dari 50% cara pembayaran internasional menggunakan letter of credit. Hal ini karena cara pembayaran letter of credit mempunyai beberapa kemudahan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adanya kepastian pembayaran bagi eksportir. Yang kedua, adanya jaminan penerimaan barang bagi importir. Yang ketiga, adanya fasilitas kredit eksportir atau importir melakukan perbaikan. Dan yang keempat, adanya fasilitas hedging, yaitu kepastian tidak adanya perubahan harga barang selama proses transaksi. Cara pembayaran dengan letter of credit atau LC. Pertama, pembeli memesan barang atau jasa kepada penjual atau seller. Langkah berikutnya, pembeli sebagai importir membuka aplikasi letter of credit kepada advising bank yang ditunjuk oleh penjual. Yang ketiga, pembeli meminta bank atau issuing bank untuk membuka letter of credit dengan memberi kondisi dan syarat serta nama advising bank yang ditunjuk oleh penjual. Keempat, issuing bank akan mengirim letter of credit kepada penjual sebagai eksportir melalui advising bank. Jika issuing bank tidak mempunyai kerjasama dengan advising bank, maka pembeli akan mencari koresponden bank sebagai perantara. Yang kelima, advising bank menyampaikan letter of credit kepada penjual. Keenam, jika barang atau jasa siap dikirimkan, penjual menyiapkan dokumen yang disyaratkan. Dokumen yang telah siap diberikan kepada penjual melalui advising bank. Syarat berikutnya, setelah advising bank memeriksa dokumen dan dinyatakan memenuhi syarat sesuai kondisi letter of credit, dokumen dikirimkan ke issuing bank untuk meminta pembayaran. Issuing bank menerima dokumen dan diteliti kebenarannya, apakah sesuai dengan syarat letter of credit. Jika sesuai, issuing bank akan membayar penjual melalui advising bank serta mengirimkan dokumen kepada pihak pembeli. Issuing bank menyerahkan dokumen asli kepada pembeli untuk pengeluaran barang dari pabean.
Alat pembayaran internasional yang kedua adalah advance payment atau cash payment. Advance payment merupakan salah satu cara pembayaran internasional di mana importir terlebih dahulu membayar harga barang sebelum barang diterima. Advance payment merupakan cara pembayaran di muka. Setelah menerima pembayaran harga, baik keseluruhan atau sebagian, baru penjual atau eksportir melakukan kewajibannya untuk menyerahkan barang. Cara pembayaran advance payment sangat beresiko pada pembeli atau importir, sebab bisa saja eksportir tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan barang. Oleh sebab itu, kontrak bisnis yang mendasari transaksi bisnis ini harus diperkuat dengan berbagai klausal yang dapat menjamin kepentingan pembeli, misalnya klausal tentang ganti rugi atau sanksi. Umumnya, advance payment dapat terjadi antara pihak-pihak yang telah saling kenal dan saling percaya, dengan perkataan lain, transaksi yang telah terjadi sebelumnya. Cara pembayaran yang ketiga adalah open account. Cara pembayaran dengan open account merupakan kebalikan dari advance payment. Pada advance payment, importir terlebih dahulu membayar harga barang, maka setelahnya barang diterima. Pada cara pembayaran open account, barang telah dikirim penjual atas nama pembeli. Pembayaran dengan cara open account sangat menguntungkan pembeli, sebab barang diterima sebelum pembayaran dilakukan. Cara pembayaran open account juga terjadi pada pihak-pihak yang telah saling kenal, dan pihak pembeli juga telah menunjukkan reputasi yang baik. Karenanya, cara pembayaran open account banyak dilakukan oleh induk perusahaan dan anak perusahaan. Cara pembayaran berikutnya adalah commercial bills of exchange. Commercial bill of exchange yang lazim disebut wesel atau draft atau trade bills adalah surat yang ditulis oleh penjual atau eksportir yang berisi perintah pada pembeli untuk membayar sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo pada masa datang. Surat perintah semacam itu sering disebut wesel. Pembayaran dengan cara wesel juga sangat lazim digunakan pada transaksi perdagangan internasional. Penarikan wesel dapat dilakukan dengan melampiri dokumen pengiriman barang atau dokumentari draft, tetapi dapat pula tanpa melampirkan dokumen atau clean draft. Metode pembayaran yang kelima adalah collection. Cara collection adalah suatu cara ketika eksportir menugaskan penagihan harga barang yang diekspornya pada salah satu bank. Penagihan dilakukan atas dasar dokumen-dokumen yang diserahkan eksportir pada bank yang ditugaskan menagih, atau istilahnya adalah remitting bank. Remitting bank setelah menerima dokumen collection, selanjutnya meneruskan dokumen tersebut ke collecting bank dengan menggunakan collection instruction. Collection bank inilah yang harus meneruskan dokumen kepada pihak yang harus membayar. Dalam hal ini adalah importir atau draw. Cara pembayaran internasional yang keenam adalah konsinyasi. Cara konsinyasi sebenarnya adalah bentuk lain dari open account, hanya berbeda dalam pelaksanaannya. Pada open account, eksportir telah mengirim barang pada importir sebelum terjadi pembayaran. Sebaliknya, pada konsinyasi, eksportir telah mengirim barang sebelum pembayaran dan pembayaran diterima setelah barang laku dijual oleh importir. Cara pembayaran konsinyasi mengandung banyak resiko, antara lain bisa terjadi kebohongan oleh importir di mana harga yang dilaporkan adalah harga sebelum naik, dan bisa juga terjadi barang yang sudah terjual tetapi tidak dilaporkan kepada eksportir. Mengingat besarnya resiko yang dihadapi pemilik barang atau eksportir, maka kontrak cara pembayaran konsinyasi selalu dilengkapi dengan klausul tegas tentang ganti rugi atau sanksi. Mengingat resiko itu, umumnya kontrak konsinyasi jarang digunakan kecuali oleh pihak yang telah saling kenal dan telah mengetahui reputasi masing-masing.
Demikian pembelajaran dari saya tentang alat pembayaran internasional. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan sehat selalu.